percaya diri kita itu tidak pada tempatnya, ya, itu justru akan melenakan kita, menjerumuskan kita. Jadi memang yang namanya apa ya, sifat malu itu fitrah ya. Bahkan Rasulullah SAW itu punya sifat malu ya. Karena gimana? Kalau nggak punya malu, ya nanti justru kita nggak ada remnya. Tetapi kalau punya percaya diri, apalagi percaya dirinya berlebihan, itu ibaratnya kita gasnya itu gaspol ya, nggak ada remnya. Jadi percaya diri dan malu ini harus dipasangkan ya. Jadi jangan sampai percaya diri tanpa rasa malu. Itu nanti akan kebablasan itu. Nah, bagaimana tipsnya? Maksudnya punya rasa percaya diri, tapi juga punya rasa malu, gitu ya. Mungkin lebih lengkapnya seperti itu. Nah, caranya adalah dimulai dari bagaimana kita itu terbiasa punya rasa malu. Misalnya malu kalau bangun kesiangan, malu kalau hafalannya kok tidak nambah-nambah, malu kalau misalnya istilahnya sholatnya kurang tertib, malu kalau seandainya eh, tidak rajin puasa. Itu dalam diri kita tumbuhkan. Nah, kemudian kalau percaya diri ini kaitannya dengan apa tujuannya percaya diri itu. Kalau kaitannya dengan misalnya pergaulan ya, pergaulan hendaknya kalau justru begini, kalau di dalam pergaulan itu kita itu menonjolkan kepercayaan diri kita, malah justru teman-teman kita itu nggak pada suka ya. Jadi ini memang istilahnya sesuatu yang hendaknya memang disikapi dan difahami secara lebih baik oleh anak-anakku. Jangan sampai istilahnya memahami percaya diri itu menonjolkan diri secara berlebihan atau itu tadi tidak punya rasa malu. Yang dimaksud percaya diri itu adalah kita ya melakukan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kita ya, dan senantiasa dalam berikhtiar dalam kebaikan, dan sekali lagi ya senantiasa memiliki sifat malu. Jangan sampai misalnya bangga malah kalau seandainya yang dilakukan itu diketahui oleh banyak orang. Jadi ini sesuatu yang sekali lagi saya sampaikan, percaya diri itu kalau tidak hati-hati dalam mensikapi itu justru akan melenakan kita. Nah, bagaimana caranya? Ya berarti gini, yang harus diasah adalah kalau misalnya di seperti ini, kalau diminta sama Ustadz Andrianto atau Ustadzah Wening, tolong Mas Ayas sekarang silahkan menyampaikan isi dari pengajian online pada malam hari ini. Coba sebutkan misalnya 2 kata kunci yang ada di dalam pengajian online malam hari ini. Nah, itu yang pertama, maksudnya percaya diri itu Ananda itu berani tampil ya, berani tampil, kemudian menyampaikan apa yang menjadi istilahnya jawaban dari pertanyaan Ustadz dan Ustadzah. Jangan kemudian malu itu kemudian diminta Ustadz dan Ustadzah istilahnya nggak mau jawab karena malu. Itu keliru, bukan definisi malu, bukan ya. Dan seperti itu yang seperti tadi ya, yang berani menjawab
berani tampil itu diartikan sebagai bagian dari percaya diri. Oh, Mas Ayas berani tampil dan menjawab pertanyaan dari ustadz dan ustadzah. Tetapi sekali lagi jawabnya ya seperlunya, jangan kemudian jawabnya berlebihan karena percaya diri itu tadi. Jadi ini ada hal-hal yang sifatnya memang sekali lagi perlu dilatih ya, baik santri, kita semuanya sebenarnya tidak hanya santri. Bagaimana menjaga percaya diri ini tidak kebablasan. Tetapi kita memiliki rasa percaya diri sekaligus apa itu tadi sifat malu. Percaya dirinya begini maksudnya. Kita itu kalau melakukan kebaikan dalam nuansa ilmu apalagi belajar itu Allah senantiasa bersama kita. Nah, itu percaya diri maksudnya. Jangan kemudian memaknai percaya diri itu percaya pada kemampuan diri sendiri dan tidak minta bantuan sama Allah. Tetapi percaya diri itu maksudnya kita itu percaya pada kemampuan diri kita atas izin Allah. Nah, begitu Ustadz, saya kira sebagai penjelasannya, mungkin ada yang ingin menambahkan. Oke, terima kasih Pak Mustafa atas jawabannya. Seperti itu Mas Sayas, jadi kita juga harus selain kita mempunyai sikap percaya diri, kita juga harus mempunyai sikap malu gitu ya. Harus seimbang dan intinya kedua itu harus dibarengi juga dengan ilmu gitu ya. Karena banyak juga teman saya ya dulu misalkan sekolah di SMA, dia itu terlalu percaya diri sehingga eh, apa terlambat sekolah ya dia percaya diri masuk kelas gitu ya. Itu bukan untuk ditiru seperti itu ya. Percaya diri tadi pada kebaikan atau mungkin hal kecil yang perlu anak-anak latih, misalkan percaya diri dalam menyampaikan pendapat di ruang umum ya, menyampaikan pendapat di Zoom meeting ini. Nah itu memang harus dilatih. Jadi tidak ya saya kemudian guru-guru yang lain atau pembicara yang hebat itu berawal dari apa ya rasa grogi pasti ya. Setiap orang pasti punya rasa grogi untuk tampil di depan umum. Tapi itu bisa di apa ya dilatih dengan ya terus mencoba gitu ya. Seperti dulu Pak Andri ketika SMP atau mungkin SMP ya malu gitu ya untuk tampil di depan itu malu. Masih punya rasa grogi bahkan sampai berkeringat misalkan ya. Nah, tapi kita lawan, kita berdoa kepada Allah, insya Allah kita bisa. Alhamdulillah kalau terus dicoba, insya Allah nanti akan lancar sendiri ya, akan lancar sendiri, nanti akan tumbuh rasa percaya diri pada diri kita. Istilahnya harus terus mencoba. Nah, makanya ketika ada kesempatan, kita harus berani untuk menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Misalkan Pak Andri memberikan kesempatan siapa yang ingin bertanya, kemudian siapa yang ingin mengemukakan pendapat, terus dan lain-lain. Nah, itu adalah kesempatan anak-anak untuk berlatih. Maka, nah, manfaatkan kesempatan itu dengan baik seperti itu. Walaupun masih grogi, harus terus dicoba seperti itu. Karena sesuatu yang ahli itu berawal dari tidak ahli ya, artinya harus terus mencoba seperti itu anak-anak sekalian. Nah, semoga nanti setelah ini punya rasa percaya diri, punya semangat untuk terus mengembangkan diri, ya, terus mencoba ya. Seperti itu anak-anak sekalian. Uh, mungkin cukup ya 2 pertanyaan. Alhamdulillah gitu ya. Ini ada perkembangan ya, ada perkembangan. Dulu kan tidak ada pertanyaan sama sekali. Nah ini alhamdulillah pada malam ini ada pertanyaan dari anak-anak. Dan alhamdulillah pertanyaannya juga ini menurut saya sangat berbobot ya.
sangat berbobot untuk anak SMP loh, karena dulu saya pas SMP nggak sempat kepikiran bertanya seperti nggak